Inilah sebuah mahakarya yang luar biasa ya. Jadi mahakarya Tuhan dengan demikian adanya ini luar biasa. Apakah kita bisa menciptakan ini? Berarti harus menyediakan kamar kosong di rumah, kamar khusus gitu maksudnya. Itu maksudnya bagaimana Pak? Untuk apa? Apakah jenengan datang ke sana untuk ngasih rezeki atau bagaimana? Berarti itu alami ya, ya. Maksudnya rezeki alami. Tapi yang selama ini orang-orang katanya mengikuti pesugihan Nyi Blorong, terus ada lagi yang mengatakan itu Nyi Blorong datang ke kamar. Iya, oke, alhamdulillah nih. Dari cindera mata nih. Apa ini ya? Sepasang batu apa unik-unik nih. Nah ini katanya untuk pengeling-eling inilah sebagai, jadi kan bening nih ya. Bening ini untuk memberikan ruang kosong. Sehingga tidak ada kotoran sedikit pun tuh. Ya kan? Jadi hati kita pun sama. Harus kosong dari segala rasa curiga, rasa dendam, rasa khawatir, rasa ketakutan. Optimis, percaya penuh pada Tuhan, pasti rezeki akan datang. Gitu katanya. Oke ya, yuk. Sahabat semuanya, barangkali di antara kalian yang saat ini sedang mengalami kehidupannya kurang nyaman, rumah tangga tidak harmonis, rezekinya seret, usahanya susah, sering malas-malasan, dan sering sakit-sakitan, bisa jadi kalian sedang diserang atau diliputi oleh energi negatif yang ada dalam diri kita, dalam tempat usaha kita, dan lain sebagainya. Saya tawarkan satu metode, ini garam ruqyah untuk meruqyah diri, untuk meruqyah tempat usaha sehingga akan membuka portal-portal yang meliputi kita, portal energi negatif, sehingga nanti akan lancar kembali rezeki dari berbagai sumber, pikirannya ayam tentrem dan semakin nyaman. Yang berminat silakan hubungi Bang Admin yang tertera di sini dan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Menikmati suasana meskipun hujan ya teman-teman ya. Tapi asik juga ya. Jadi apapun yang kita alami kita nikmati, kita syukuri ya. Jangan selalu grisulo, jangan selalu komplain. Ini ilmu penting ya. Yuk sambil berjalan yuk. Ilmu penting untuk kita semua, apapun yang dialami kita, ayo kita nikmati saja. Nikmati kekinian ini, tidak perlu selalu komplain-komplain, beginilah, kotorlah, basahlah, ya itulah. Sehingga akan mempersulit kehidupan kita. Ini bukan hambatan, tidak masalah sama sekali. Ya, yuk berjalan menuju kemana ini Kang? Menuju ke gua lagi. Nggak bosan ke gua-gua Kang? Ya enggak lah ya. Ini kan sambil berdikir jalan. Apa sih dimaksud dikir jalan sebenarnya sih? Meskipun sudah nonton berkali-kali, banyak juga yang nggak mudeng-mudeng. Jadi pengertian daripada dikir jalan. Dikir itu ingat, ingat itu eling, eling itu sadar. Berarti eling jalan terus, sadar jalan terus. Karena selama ini kita mudah melompat-lompat pikirannya sehingga tidak sadar. Ingat hutang, ingat masalah, ingat apa lagi lah segala macam. Sehingga tidak pernah mengalami kebahagiaan hidup. Isinya diri sulo, khawatir, was-was, panik, ketakutan. Kayak siapa ya? Kayak si Anu tuh. Ada. Yuk. Nah, disinilah kita mengkaji dari ilmu alam, ilmu alamiah. Jadi kita menangkap wahyu, wahyu dari alam ya, supaya mudeng. Sebenarnya alam ini sedang memberikan petutur pada kita, petunjuk pada kita, tapi kitanya dungu ya. Yang mudah aja deh, yang mudah. Nih, air hujan membasahi seluruh dedaunan ya, membasahi seluruh dedaunan dan rerumputan di sini. Ini sebuah pengeling-eling supaya kita ingat, supaya apa? Kita tuh jangan gersang, pikirannya jangan gersang, basah.
basahin. Adem, ayem, tentrem, luar biasa. Nah gitu. Ya, jadi akan mendelet apa? Mendelet kegemerungsungan hati, mendelet keputusasaan, hapus total putus asanya. Semangat totalitas. Oke? Senyum dong. Ya iya, bahagia tanpa syarat dong, ya. Nah, ini goanya mungkin nih. Coba perhatikan. Ini goa yang dimaksud ya. Jadi Tuhan menciptakan goa ini tentu ada maksudnya ya. Tapi orang-orang kerdil ya, orang-orang kerdil pikirannya selalu mengartikan dari sudut yang salah. Sudutnya apa? Ini sarangnya setan, sarangnya orang musyrik, ini orang yang sumbu pendek ya. Makanya tenang dong, lentur ya. Belajar lentur, belajar bisa mengartikan dari sudut pandang yang baik ya. Jangan selalu terjebak di situ. Kita selalu berprasangkalah yang baik-baik kepada semua orang karena belum tentu kita belum mengerti maksudnya. Nah, assalamualaikum, kula nuwun, punten, sampurasun. Kepada siapa saja makhluknya Allah, apapun wujudnya, apapun jenisnya, kami bertiga mohon izin untuk memasuki gua ini dan kami bertujuan untuk mencari pengalaman. Dan bila mana kami mengganggu ketenangan kalian, kami mohon maaf. Kita memasuki goa dalam diri, mengenali diri, belajar mengenali diri, isi dalam diri kita. Ini kan hanya sebuah makna sanepa, makna siloka, makanya lentur supaya tidak gagal paham lagi, ya. Ya, ya. Udah gitu, yuk. Assalamualaikum. Di sini sudah ada suasana ini nih. Sudah ada apa namanya ini? Iya, suasana horor. Ntar dulu. Makanya adem ini loh. Nih. Baik. Oke, kita temukan 2 pintu. Nih. Kita temukan 2 pintu. Di sini pintu lagi dan ini pintu lagi. Ini namanya dzikir kan harus diingat-ingat terus ya. Ada 2 pintu yang harus kita lalui. Tetapi syaratnya harus menutup salah satunya. Maksudnya apa, Kang? Baik, mari lenturkan hatinya dulu. Kita tutup sejenak, tutup dulu, bahkan permanen. Tutup apanya? Pintu nerakanya, pintu kegemerungsungannya. Tutup total. Lalu apa? Pintu surganya akan terbuka otomatis ya. Tuh, mudah nggak apa kalimat saya ini tadi? Kita maafkan semua kesalahan orang, maafkan diri sendiri, hilangkan ketakutan. Maka apa? Nerakanya tertutup, iya, surganya terbuka. Oke, yuk kita lalui surganya. Oke, assalamualaikum. Nah, di dalam pintu surga ini, pintu surga apa sih? Pintu kebahagiaan. Ya. Tuh, pintu kebahagiaan. Ya, jangan selalu gagal paham lagi, ya. Ini di sini ada kendi, ya. Di pintu surga ini ada kendi. Syaratnya masuk surga, masuk kebahagiaan hidup adalah kendalikan diri atau kendi. Maka kendalikan diri emosinya, ya. Jangan gembrungsungan, jangan terlalu overthinking. Yuk, relax. Assalamualaikum. Ya kendalikan diri, ya tenang ya. Karena ini sebuah makna perumpamaan, makna siloka, makna sanepa, makna kias. Makanya lenturkan batinnya. Lentur, lentur. Tapi itu siapa? Itu. Tuh. Katanya nggak lihat. Berarti ada di kamera ada. Ada itu. Katanya nggak ada tadi. Awas, hati-hati nih jurang nih, awas ini. Assalamualaikum. Bah. Dia kayak pakai itu.
Mbah, punten. Assalamualaikum. Ini siapa Mbah? Maaf. Mbah, coba di kamera jelas kan? Enggak samar-samar enggak? Berarti ini orang asli. Wah, ada jempolnya ini ya. Mana ah? Mbah, maaf. Mbah ini siapa di sini, Mbah? Maaf, Mbah, maaf, punten. Mbah? Mbah? Kok diem bae, Mbah? Ini misterius nih. Maksudnya, dia kayak gak suka dengan kedatangan kita. Bagaimana nih? Mbah? Kami mohon maaf, Mbah, bila kedatangan kami membuat tidak nyaman panjenengan. Jadi, tujuan kami di sini lagi dalam perjalanan dikir jalan, Mbah. Di laki-laki perempuan. Hah? Laki-laki perempuan. Pak, nggak kelihatan ini ya? Nggak kelihatan udah. Mati. Tadi padahal padat banget kayak orang biasa loh. Astagfirullahaladzim. Lari apa ini ya? Kok lari cepat banget. Apa ini ya? Mbah? Punten. Astagfirullah. Aduh. Coba. Seandainya dia lari kemana? Apakah dia ke sana gitu? Ini. Punten. Mbah? Udah. Tenang saja. Mungkin ini adalah sebuah sambutan yang baik, ya. Sambutan baik buat kita, apapun yang kita alami bisa menjadi guru. Apapun yang kita alami, apapun yang kita kenali, itu bisa menjadi guru kita, pembimbing kita. Makanya lentur, ya. Tenang aja, yuk. Lentur, jangan terlalu kaku, santai. Hidup ini hanya senda gurau. Jangan terlalu kaku dong, slow saja, slow. Ya, yuk. Ini nih. Iya. Kaku kayak si Anu. Yono nih. Baik, kita memasuki ke dimensi berikutnya atau ruang pemahaman berikutnya. Kalau mentok di sini tidak akan pernah bisa pinter. Ini ngotot ngakunya paling pinter. Oke, yuk lentur lagi. Assalamualaikum. Nah, ini adalah lorong rahasia, ya. Lorong ini dinding-dindingnya ini putih, ya. Putih nih, bersih, suci. Kita pun harus seperti itu, harus mengosongkan dulu, mengosongkan segala kegembrungsungan hati, rasa ketakutan, rasa was-was, selalu merasa bersalah, lalu dendam, kalau menyimpan kebencian, ini dibuang dulu supaya kosong, ya. Kosong, tuh, ya kan? Hilang, kalau sudah itu apa lancar, nih. Ya iya. Assalamualaikum. Tadi kemana sih orang? Tadi belum jelas jenis kelaminnya, maksudnya itu laki-laki apa perempuan. Assalamualaikum. Coba lihat nih, seperti istana di India nih. India? Iya nih, coba lihat nih, apa dari segala sudutnya ini ada bebatuan yang membentuk seperti istana di India di sana tuh. Nih. Kalau begitu orang India jangan sampai tahu ya kan? Jangan sampai tahu, nanti dikiranya siapa tuh Bima ada di sini. Oke, lanjut aja yuk. Nah, ini lorong lagi nih. Berarti lorongnya berliku-liku. Tapi perjalanan kita pun jangan sampai berliku-liku. Lurus saja, ya. Oke, Assalamualaikum. Kula nuwun. Ini kemana nih aksesnya nih? Belakang ada gemet-gemet ini ya. Jangan. Inilah sebuah mahakarya yang luar biasa, ya. Jadi mahakarya Tuhan dengan demikian adanya ini luar biasa. Apakah kita bisa menciptakan ini? Kita bisa menciptakan hal yang lain, yang lebih unik, lebih berguna buat kita. Apa sih yang berguna buat kita? Banyak. Cuma kita selama ini memblokirnya, ya.
memblokir keinginan sendiri. Batinnya kepengen tapi rasanya nggak mungkin, itulah yang memblokir kita ya, yuk. Yuk, wah, nuwun, punten. Ini ada gerbang lagi nih. Ini, wah, ini sebenarnya kemana nih Pak aksesnya nih? Banyak pintu ya, Kang? Banyak pintu-pintu. Takutnya nanti kesasar kita, Kang. Nah, berarti pertanda apa nih? Banyak pintu nih. Mungkin, iya kan dinamakan katanya surga itu pintunya banyak ya. Mungkin ini sebuah maknanya, peribahasanya ini. Yuk kita bus yuk. Sini. Kita ini mencari pintu-pintu ya. Tapi harus menutup. Wih, ini lorong lagi nih. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Innalillahi cabang bayi. Allahu Akbar. Mbah, punten. Tapi kayak dia perempuan deh. Kayak perempuan. Assalamualaikum. Punten, Mbah. 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 Assalamualaikum. Perempuan? Tapi mukanya pucat. Mukanya pucat. Maaf. Punten, Mbah. Mbah lagi ngapain? Mbah. Punten, Mbah. Kalau seperti ini bukan orang. Aku gak yakin ya. Setan ini ya. Nah, ini demit ini, Kang. Gimana nih? Udah pulang aja. Iyalah, jangan diterusin ini. Iya nih ya, serem ini. Ntar dulu, saya penasaran. Penasaran. Mungkin juga ini harus kita alami. Oh, kita lalui gitu. Kalau kita lalui ini ada maknanya. Seperti film-film terdahulu ya. Yang kita alami dengan menghilangnya dia, orang-orang pertapa itu, kita harus bisa menghilangkan sifat buruk kita. Mungkin itu mungkin. Yuk, lanjut aja. Gak takut. Nih, semakin dalam semakin adem. Iya. Ada angin-angin seger gitu ya. Iya, itu dia. Itu. Tuh cahaya apa tuh. Oh iya. Tuh. Coba di sini. Itu. Iya, ada cahaya. Ntar dulu, cahaya apaan itu? Apakah kayak lilin tapi dembai? Sebentar dulu. Kita siapkan mentalnya. Kita hadapi aja yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ntar dulu. Diam tenang. Tapi lewat mana nih? Gak ada aksesnya. Sebentar dulu. Ini loh, kalau kita dari sini nggak bisa. Apakah? Makanya itu tadi dulu. Iya. Oh, ada orangnya. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Mbah. Sepertinya kita harus mendekat saja deh. Cuma lewat mana nih? Apakah? Ntar dulu, kita cari aksesnya. Apakah beliau menggunakan tangga gitu? Oh, lewat sini mungkin nih, coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya coba dulu. Yuk, aduh. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ini aksesnya susah sekali. Ya. Mbah. Assalamualaikum. Mbah. Maaf. Beliau masih dalam keadaan mungkin tertidur, mungkin juga lagi dalam meditasi yang teramat dalam. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Saya mendengar benar. Maaf, Mbah. Perkenalkan, nama saya Tarto. Saya datang dari Cilacap, Mbah. Iya.
Dan kami mohon maaf bila kami mengganggu panjenengan. Iya, alhamdulillah bisa berhubung dengan jenengan. Mbak ini siapa? Heeh, nggih. Baik, Mbak. Nggih. Gini teman-teman, ingin menanyakan sesuatu dengan panjenengan. Karena gini, Mbak, tapi sebelumnya mohon maaf bila nanti dalam pertanyaan-pertanyaan kami itu membuat tidak nyaman ataupun salah kami dalam mengucapkannya. Nggih. Karena gini, Mbak, eee, orang-orang yang katanya bisa kaya raya itu setelah mendapatkan wejangan dari panjenengan. Dan kebanyakan orang-orang yang sudah berhasil itu, eee, maksudnya memberikan arahan kepada ke sini maksudnya untuk bertemu dengan panjenengan. Nggih, iya, Mbah. Ini sebenarnya bagaimana, Mbah, metodenya? Kok bisa orang-orang itu, semudah itu sukses? Secepat itu kehidupannya berkembang pesat. Itu bagaimana, Mbah? Nggih, baik baik. Kita harus tenang dulu katanya, harus bisa mendengarkan dulu, tenangkan batinnya, pikirannya harus lebih tenang lagi. Siap, Wah. Iya, nggih nggih. Lalu bagaimana itu datangnya rezeki, datangnya uang itu bagaimana datangnya, Mbak, caranya kalau seperti itu? Oh, berarti harus menyediakan kamar kosong di rumah, kamar khusus gitu maksudnya? Itu maksudnya bagaimana, Mbak, untuk apa? Apakah jenengan datang ke sana untuk ngasih rezeki atau bagaimana? Heeh, nggih. Oh, berarti itu alami ya, Mbak, ya, nggih. Maksudnya rezeki alami. Tapi yang selama ini orang-orang katakan katanya mengikuti pesugihan Nyi Blorong, terus ada lagi yang mengatakan itu Nyi Blorong datang ke kamar. Apakah itu demikian, Mbak? Tidak. Oh, nggih nggih, Mbah, siap, Mbah. Nggih, baik baik. Memang agak sulit dicerna ya teman-teman ya. Karena apa? Selama ini sudah terprogram. Terprogram untuk berprasangka buruk kepada orang-orang yang lebih sukses, orang-orang yang kaya. Berprasangka buruk seolah-olah minta pesugihan. Padahal beliau sendiri ya adalah gurunya yang memberikan pitutur. Bagaimana caranya? Ternyata tidak diberi oleh jin setan. Ternyata atas dia sendiri, pola pikirnya yang membentuknya sehingga rezekinya mudah. Pola pikir yang membentuk dirinya sendiri sehingga rezekinya mudah. Nah, jadi yang dimaksud dengan menyediakan kamar kosong, kamar khusus di rumah itu untuk meditasi sendiri, yaitu untuk ruang kosong, ruang suci dalam diri kita. Ruang suci itu memberikan ruang untuk tenang, untuk menyingkirkan sejenak segala kegemrungsungan hati, mudah memaafkan orang, lalu legowo, berikan ruang suci. Nah, kalau sudah seperti itu, ini sama halnya memaafkan semua orang. Jadi menghapus, eee, semua kekhawatiran, gitu, Mbak. Lalu datangnya rezeki itu bagaimana, Mbak? Mhm. Kalau sudah mengiyakan posisi seperti itu, bukan kita yang mencari rezeki, tapi rezeki yang mencari kita. Berarti, tetap harus usaha tapi ya, Mbak, ya?
terhadap usaha apapun itu, tapi ternyata rezeki mudah karena selama ini yang diprogram orang-orang susah itu mengatakan rezeki susah dicari, uang susah dicari, itu yang membantu sendiri karena kalimatnya sendiri. Nggih, Mbah. Baik, baik. Nggih, nggih, siap, siap. Ini ada kalimat penting bahwa kita dimulai dari berbicara dengan diri sendiri dulu yang baik-baik. Kata yang baik tadi memberikan contoh, saya orang yang bahagia, rezeki sangat mudah dicari, rezeki datang dari mana-mana. Nah, itu mengatakan itu. Karena selama ini yang memprogram kita, kita sendiri yang mengatakan rezeki susah, harus banting tulang, harus kerja keras. Ternyata tidak. Ternyata rezeki sifatnya tidak seperti itu. Kalau kita terlalu ngoyo malah semakin lari. Berarti pesugihan ini hanya sebuah makna perumpamaan nih Mbah nih, makna sanepa, siloka. Ternyata kalau kita betul-betul kembali kepada naturalnya rezeki mudah. Gitu Mbah. Baik, baik. Nggih, nggih, nggih. Nggih. Nanti kita untuk direnungkan lagi katanya. Yang pertama tadi menyediakan kamar khusus bukan untuk pertemuan antara Nyi Blorong dan si penghuni rumah, akan tetapi kita sendiri memberikan ruang dalam diri kita ya, bukan ruang khusus di rumah, tapi rumah kita memberikan ruang suci, ruang khusus untuk tenang, hening dan terhubung dengan Tuhan, dengan Allah, terhubung langsung dan penuh rasa syukur, maka semua keajaiban-keajaiban akan mudah didapat gitu maksudnya. Nggih. Nggih, Mbah, nggih. Kalau begitu insya Allah akan kami kaji lagi sehingga tidak menjadi konflik batin, tidak menjadi kegagalan pahaman dalam diri kita. Nggih. 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 Nggih, nggih, Mbah, nggih. Nggih, nggih, betul. Alhamdulillah, waalaikumsalam. Tapi jadi ada ini nih. Saya dikasih cindera mata untuk kenang-kenangan. Ini nih untuk pengeling-eling katanya ini. Aduh, ntar dulu lah. Kita turun dulu aja yuk. Astagfirullahaladzim. Udah tenang aja dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Bisa nggak turunnya saya? Kalau nggak bisa, Ya, astagfirullah. Ya, kaki kanan ke sini. Terus? Ya salah ya? Aduh. Aduh. Bagaimana ini? Aduh. Ini ya? Tapi angel. Mana kaki Jono? Mana? Aduh. Nah. Aduh. Makanya masalahnya kaki saya tangan saya megang anu. Nah. Alhamdulillah. Oke. Lewat mana di sini? Lewat situ ya? Kita dulu nih. Iya. Iya. Oke, alhamdulillah nih. Guys, cindera mata nih. Sepasang batu apa unik-unik nih. Nah, ini katanya untuk pengeling-eling inilah sebagai, jadi kan bening nih ya. Bening ini untuk memberikan ruang kosong. Sehingga tidak ada kotoran sedikit pun. Tuh. Ya kan? Jadi hati kita pun sama. Harus kosong dari segala rasa curiga, rasa dendam, rasa khawatir, rasa ketakutan. Optimis, percaya penuh pada Tuhan, pasti rezeki akan datang. Gitu katanya. Oke, ya. Yuk. Aduh. Ya. Lupa saya. Ditanya lupa. Aduh.
Curus.